Di dalam surat Roma ini mengingatkan akan kita semua orang-orang yang sekarang saudara telah menerima kasih karunia daripada Tuhan dan percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan saudara. Namun yang perlu kita ketahui sekarang adalah bagaimana sikap hati kita, pengenalan pribadi kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan itu yang terutama. Sebab banyak orang melakukan dengan gigih, dengan semangat, yang berkobar-kobar dengan leluhur luar biasa. Namun mereka sungguh dikatakan firman, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dalam giat melayani pekerjaan Tuhan, baik, semangat, baik, tetapi saudara harus tahu, melakukan bukan keinginan kita, tetapi biarlah keinginan Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu. Maka saudara yang melakukan dengan dia tanpa dia tunduk dalam otoritas kuasa daripada Tuhan, itu berarti saudara sedang menegakkan kebenaran saudara sendiri. Artinya saudara tidak tunduk dan takut kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, tentulah harus ada ketundukan di dalam mengasihi Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita harus tunduk ke hadapan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan pikiran kita, tetapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu yang kita harus mengerti. Jadi kita menyampaikan berita keselamatan dengan semangat dan mengenalkan kebenaran. Dan kebenaran itu siapa? Kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus. Itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus telah mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan kebenaran dan hidup, hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya akan nama Tuhan Yesus. Maka orang itu akan hidup dalam kebenaran. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi mustahil manusia dapat melakukan hukum Taurat. 10 hukum Taurat kita jalani dalam kehidupan ini, satu salah, maka semuanya gugur. Tidak ada kebenaran. Kebenaran
itu hilang. Tetapi kebenaran karena iman demikian berkata, demikian. Janganlah kamu katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Itu dikatakan kitab suci. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang percaya akan Yesus tidak akan dipermalukan. Karena kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Yang ada kebenaran itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi Yesus itulah kebenaran. Jadi orang yang percaya akan Yesus itu dibenarkan. Orang yang percaya akan Yesus, maka orang yang berdosa itu dibenarkan karena imannya, karena percaya akan Tuhan Yesus, maka orang itu dibenarkan. Bukan seseorang itu yang benar, tetapi Tuhan yang membenarkan orang itu. Yang percaya akan Yesus, maka dia menerima kebenaran Allah. Karena kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak jauh. Kita menyembah kepada Tuhan, kita mencari Tuhan tidak harus pakai dengan toa. Kita tidak harus jalan pakai corong yang besar. Tuhan itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Di hati dan di mulut dan di hati kita. Allah itu dekat dengan kita. Itulah firman iman. Apa yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Orang yang mengaku, orang yang percaya dalam hatinya bahwa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu yang mengaku diselamatkan. Kamu yang percaya itu diselamatkan. Bukan oleh perbuatan kamu, bukan oleh perbuatan saudara, maka saudara diselamatkan. Saudara diselamatkan itu karena imanmu percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Sebab di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8. Mari kita membuka Efesus pasal yang kedua ayat 8. Ini selalu ayat kita ingat selalu firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8. Demikian kata firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kita diselamatkan
itu anugerah. Karena iman dalam Yesus itu yang membawa kita hidup, kita selamat. Itu yang membawa kita mendapatkan pengharapan. Karena iman kepada Yesus kita mendapatkan pengharapan, kepastian, tidak mudah-mudah. Itulah sebabnya kamu diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Itulah yang menyelamatkan. Sebab yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman itu Yesus. Dialah hakim yang adil. Yesus jalan kebenaran. Orang bisa dapat tiket masuk surga hanya tiketnya iman kepada Yesus. Tidak kepada nabi-nabi, tetapi kepada iman kepada Yesus, maka kita mendapatkan tiket untuk dapat masuk kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Akulah pintu kepada domba-domba itu. Pintu masuk kerajaan surga hanya iman kepada Yesus Kristus. Dan Yesus itulah pintu surga. Hanya orang yang beriman kepada Yesus, maka orang itu bisa mendapatkan, bisa masuk ke dalam surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari yang sangat indah ini, untuk kita supaya tahu tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan merdekakan kamu. Karena Kristuslah berfirman, Tuhanlah berfirman, kalau kamu dimerdekakan, Allah akan memerdekakan, maka benar-benar kamu itu akan merdeka. Kamu akan merdeka, kamu akan benar-benar merdeka. Karena kemerdekaan itulah yang benar-benar sudah. Kemerdekaan itu hanya di dalam Kristus. Karena kemerdekaan itulah yang, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran, kalau engkau hidup di dalam kebenaran, sebab Tuhan Yesus mengatakan hanya akulah jalan kebenaran, tidak ada yang lain, hanya akulah jalan, hanya satu jalan menuju ke surga, hanya satu jalan, tidak banyak jalan. Tidak dengan agama orang bisa masuk surga, tetapi dengan iman kepada Kristus Yesus, maka orang dapat pengharapan masuk surga, kepastian. Sebab Tuhan Yesus berfirman, kata Tuhan telah berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang 1, 2, dan 3. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada. Di mana Tuhan berada, di situ saudara akan berada bersama dengan Dia. Tahu, kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan kebenaran. Ingat bahwa jangan bangga kalau engkau punya agama. Jangan bangga kalau engkau meluluhkan agama. Tetapi saudara,
dibenarkan bila saudara tidak dalam kebenaran itu sendiri. Di dalam kebenaran itu sendiri. Siapa kebenaran itu? Yesus itulah kebenaran. Hanya orang beriman kepada Yesus, maka orang yang berdosa dibenarkan, ditebus dosa dan kesalahannya. Karena iman percaya Yesus, maka engkau ditebus dari dosa kesalahan. Maka oleh sebab itu, karena Yesus itu kebenaran, kebenaran itu ada di dalam Kristus. Di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran. Karena Tuhan tidak pernah melabelkan atau membuat atau menciptakan agama. Kebenaran itu karena iman kepada Yesus. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Abraham dibenarkan karena imannya kepada Tuhan, bukan karena perbuatan. Karena iman, Abraham tahu ke masa depan apa yang akan didapatkan dalam kehidupan. Itu Abraham, bapak orang beriman. Tidak menyebutkan bahwa Abraham bapak orang beragama, tapi bapak orang yang beriman, yang percaya. Yahweh, Yahweh Elohim, Tuhan itulah penyelamat. Maka dia percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia pergi dari tempat di mana Abraham berada. Abraham belum tahu di mana harus dia lakukannya, tetapi dia percaya, dia melakukannya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Orang yang memberkati kamu akan diberkati. Orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Abraham bapak orang beriman. Abraham bapak orang percaya. Jadi Israel adalah keturunan bapak orang percaya. Siapa bapak orang percaya? Adalah Abraham. Maka orang yang percaya akan Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang yang percaya akan Tuhan Yesus, yang akan mendapatkan berkat-berkat yang telah dicangkokkan dengan umat pilihan Allah, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri, yaitu bangsa Israel. Orang yang memberkati Israel akan diberkati. Anak keturunan Adam, keturunan Abraham adalah Israel. Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi saudara sebagai orang Kristen, iman kepada Yesus Kristus, sekarang Yesus keselamatan itu dari bangsa Yahudi, dan saudara yang percaya iman dalam Yesus Kristus, saudara dibenarkan dan saudara dicangkokkan dengan umat pilihan Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa Israel, umat pilihan. Saudara yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara telah dicangkokkan dengan bangsa Israel. Dialah pokok anggur yang benar, dan saudara dicangkokkan di sana supaya saudara mendapatkan bagian kasih karunia daripada Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang beriman, seperti yang dilakukan, seperti apa yang dikatakan oleh bapak orang yang beriman, namanya itu Abraham. Bapak orang percaya namanya Abraham. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Orang yang dicangkokkan bersama dengan, karena saudara pengenalan, saudara kebenaran di dalam Yesus
Yahudi, Yesus Kristus itu dari Yahudi, oleh Yesus Kristus itulah yang menyangkutkan saudara dengan orang pilihannya. Maka saudara mendapatkan kasih anugerah keselamatan. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah saudara yang telah membuka hatimu dan saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan saudara tidak perlu dihukum. Barang siapa mendengar perkataannya saja dan saudara membuka hatimu dan percayakan Yesus Kristus, maka saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak perlu dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-4, pasal yang ke-5 ayat 24. Sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataan Tuhan dan orang itu percaya kepada Dia, maka orang itu akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak perlu dihukum. Saudara yang sesungguhnya harus saudara menanggung hukuman, tetapi oleh berkat kasih karunia anugerah daripada Tuhan, iman dalam Yesus Kristus, maka saudara telah diambil ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus, untuk menebus saudara dari dosa kesalahan. Ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan sehingga saudara dapat dicangkokkan, karena Yesus Kristus adalah kebenaran, saudara dicangkokkan dengan umat pilihan Allah, orang pilihan Tuhan. Karena itulah sebabnya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang percaya. Sekalipun saudara tidak melihat, karena saudara percaya, saudara yang tidak melihat namun saudara percaya, berbahagialah saudara orang yang mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Sekalipun saudara tidak melihat, tapi saudara percaya, maka saudara orang yang bahagia, saudara diselamatkan oleh Tuhan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan. Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat dengan saudara, di hati dan di mulut dan di hati saudara. Itulah Allah dekat dengan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari yang sangat indah ini, supaya saudara jangan jauh dari hadapan Tuhan, dekatlah selalu kepada Tuhan. Yang dekat dengan saudara hanya sejauh di hati dan di mulut saudara. Allah itu tidak jauh, tapi Allah itu dekat di mulut dan di hati kita. Itulah firman iman. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dibenarkan karena iman dalam Yesus, maka saudara dibenarkan oleh Tuhan. Sekarang orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus, maka saudara yang boleh mendapatkan kehidupan, kepastian, kehidupan yang kekal untuk selamanya bersama dengan Tuhan. Karena kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Dia ingin, kalau Dia mengasihi manusia, kasihnya yang sangat besar itu, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Dan memanggil namanya,
akan segera